Halo teman-teman, bagaimana pendapat Anda ketika ada sebuah smartphone second X Docomo Jepang, namun kondisinya seperti baru dengan diperlengkapi prosesor Snapdragon 855, RAM 6GB, internal 128GB, namun bisa Anda dapatkan dengan harga 1.800.000. Ini adalah Sharp Aquos R3. Sharp Aquos R3 X Docomo Jepang. Namun teman-teman bisa lihat, barang yang saya dapatkan ini seperti baru, tidak ada goresan sama sekali, tidak ada cacat dan sebagainya. Jadi benar-benar persis seperti baru. Dan material bodinya itu kaca, jadi kelihatan mewah teman-teman. Ini seperti Anda lihat. Dan handphonenya itu ukurannya pas ya di genggaman, karena layarnya itu cuma 6,2 inch, jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, dan bentuknya sangat mewah sekali. Kita lihat di bagian belakang ini terdapat dua buah kamera. Kamera yang bawah adalah kamera utama dengan resolusi 12 megapiksel, dual pixel dengan aperture 1.7 dan diperlengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Dan kamera yang atas ini adalah kamera sekunder wide angle dengan resolusi 20 megapiksel. Lalu di sebelahnya lampu flash. Kalau kita lihat di sini ada simbol NFC. Lalu ini ada tulisannya Docomo dan di bawah ini tulisan Aquos. Ini bagian belakang daripada smartphone ini. Kita lihat di bagian samping ada 3 buah tombol. Tombol yang paling bawah ini adalah tombol untuk mengakses Google Assistant. Sedangkan tombol yang tengah ini adalah tombol power. Sedangkan tombol yang paling atas adalah tombol volume untuk mengecilkan dan membesarkan suara. Lalu kita lihat di bagian bawah, di sini terdapat lubang dengan koneksi USB Type-C. Lalu di sebelahnya ada lubang mic. Dan di sebelahnya lagi ada lubang speaker. Smartphone ini punya 2 speaker ya, speaker di bagian bawah dan juga speaker yang ada di atas kamera depan ini teman-teman. Lalu beralih ke bagian atas. Di bagian atas hanya ada satu lubang 3,5 mm jack audio. Di bagian samping ada SIM tray. Kita buka yuk. SIM tray-nya hanya ada 2 slot. Yang ini untuk slot kartu SIM, yang ini slot untuk kartu micro SD. Port sampai 512 GB. Lalu kita ke layar depan. Ya, di bagian layar depan ini ada 2 buah notch, yaitu notch bagian atas dan bawah. Notch bagian atas ini diisi dengan 1 buah kamera depan dengan resolusi 16 megapiksel. Dan notch bagian bawah ini adalah sensor fingerprint dan dia tidak bisa berfungsi sebagai tombol home. Tombol home-nya sudah tertanam di layar ini teman-teman. Lalu untuk ukuran bezel ya lumayan lah, tidak terlalu tebal juga, standar lah. Lalu di bagian atas ini ada lubang speaker dan di sini ada lampu notifikasi dan di sebelahnya ada sensor cahaya. Yuk kita masuk ke bagian layar teman-teman. Layar daripada Sharp Aquos R3 ini itu menggunakan layar jenis Pro ISO 10 bit dengan refresh rate 120 Hz dan dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass versi 5. Jadi tahan goresan teman-teman. Dan model layar adalah 3D Curved Glass. Ini kalau teman-teman lihat, layar ini dia modelnya melengkung. Lalu untuk resolusi, layar ini sudah beresolusi Quad HD Plus 3120 x 1440 pixel white color gamut. Jadi layarnya itu sangat tajam ya warnanya. Dan dia perpindahan dari satu halaman ke halaman lain itu sangat halus.
Ini kita atur paling jelas sendiri ya, supaya teman-teman bisa lihat kualitas daripada layar Sharp Aquos R3 ini. Layar Pro XO ini sangat nyaman sekali di mata ya, dan layar bisa terlihat jelas tulisannya walaupun ada di bawah terik matahari di siang hari. Untuk urusan audio video, smartphone ini sudah dilengkapi dengan teknologi Dolby Vision dan Dolby Atmos. Sehingga kalau kita memutar video itu bisa nyaman sekali ya. Warnanya, gambarnya terlihat jelas dan suaranya itu menggelegar, teman-teman. Coba kita buka salah satu video yang ada di YouTube. Untuk urusan koneksi, smartphone ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5 ya, dan juga NFC. Sehingga kita bisa melihat saldo daripada kartu e-money kita. Smartphone ini masih bekerja di jaringan 4G ya. Juga handphone ini sudah dilengkapi dengan waterproof dan dustproof dengan sertifikasi IPX5. Jadi dia tahan akan percikan air dan juga terhadap debu. Handphone ini sudah menggunakan prosesor Snapdragon 855 teman, dengan proses fabrikasi 7 nanometer. Jadi sangat irit sekali penggunaan daya baterainya ya. Walaupun dari sisi baterainya dia punya kelemahan teman-teman, yaitu baterainya ukurannya cuma 3200 mAh. Jadi kurang bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka yang sering memakai handphone seharian. Baterainya hanya bisa tahan dari pagi sampai sore hari saja, dengan pemakaian tingkat rendah sampai sedang. Kalau pemakaian tingkat berat seperti main game atau sering buka sosmed atau sering foto-foto dan sebagainya, itu baterainya hanya bisa tahan sampai siang hari aja. Jadi sehari paling enggak untuk ngecas handphone ini harus 2 kali teman-teman. Ini salah satu kelemahan dari handphone ini. Namun kelebihannya yang lain, handphone ini punya fasilitas wireless charging teman-teman. Untuk biometriknya sendiri, handphone ini sudah dilengkapi dengan face recognition dan finger recognition. Kita lihat sensornya, dia lengkap ya, mulai dari accelerometer sampai pressure sensor, semuanya ada. Untuk memori atau RAM, handphone ini sudah dilengkapi dengan RAM sebesar 6 GB dan internal storage 128 GB. Sehingga untuk menjalankan game-game yang berat seperti PUBG Mobile bisa dilibas oleh handphone ini dengan mudah teman-teman.
Mengenai sistem operasinya, handphone Sharp Aquos R3 ini sudah ditanamkan OS Android Pie atau Android versi 11. Tidak lengkap rasanya kalau kita mereview sebuah smartphone tanpa kita juga menguji benchmarknya. Yuk, sekarang kita jalankan aplikasi penguji benchmark yang biasa dipakai, yaitu Antutu. Dari pengujian Antutu, skor yang didapat sangat tinggi ya, yaitu 471.958. Dengan skor seperti ini, teman-teman bisa memainkan game-game berat dengan enteng ya. Halo guys, ini contoh rekaman kamera belakang Sharp Aquos R3 di resolusi 4K dengan kondisi stabilisasi aktif ya. Suasananya mendung guys. Ini jam 3 sore. Gimana menurut kalian kamera ini? Saya rasa untuk stabilisasinya sangat bagus ya. Ini saya bawa dengan menggunakan tangan biasa guys sambil jalan. Ini contoh rekaman kamera depan Sharp Aquos R3 di resolusi 4K juga guys, dengan kondisi stabilisasi aktif. Hollywood Elvis Presley guys. Saya sekarang ada di Mas Pion Square ya, di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.
Gimana guys? Menurut saya sih kualitas warnanya cukup bagus ya, dan terutama stabilisasinya bagus guys. Ini 4K loh guys, bukan Full HD. 4K tapi bisa sestabil ini. Untuk perekaman suaranya gimana? Apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas guys? Silahkan kalian nilai sendiri ya. Ya guys, ini adalah contoh hasil rekaman dengan menggunakan kamera belakang Sharp Aquos R3 di resolusi 4K dengan stabilisasi aktif. Gimana pendapat kalian tentang kualitas kamera ini? Sekarang ini jam 6 sore guys ya. Ini adalah contoh rekaman dengan menggunakan kamera depan Sharp Aquos R3, juga di resolusi sama 4K. Berat handphone ini sendiri adalah 185 gram teman-teman, jadi cukup ringan ya, tidak terlalu berat. Menurut penilaian saya, handphone ini sangat layak untuk dimiliki di tahun 2022 ini teman-teman.